Hello and welcome. Selamat datang di another unboxing video. Kali ini kita akan cek figur Eres Kigal, Mistress of the Underworld, dari anime Fate Babylonia ya. Jadi dia ini adalah pasangan ya dalam tanda kutip dari Ishtar yang beberapa waktu lalu sudah kita unboxing. Sama seperti yang sebelumnya ya, karena ini mereka dirilisnya juga sepasang. Dia skala 1:7. Kemudian, produksinya sama juga oleh Furyu, lininya juga sama FNex, dan rilisnya juga di bulan yang sama. Jadi kalau beli dua-duanya lumayan critical damage ini ke dompet. Langsung aja nih kita unboxing aja. Jadi kita bisa lihat ya di sini untuk boxnya dia standar, 3 jendela, atas, depan, dan samping. Kemudian ini figurnya sudah keluar, kita cek boxnya dulu ya. Ini sama halnya seperti yang kemarin ya, bagian depan mikanya yang bagian depan ini lepas dari double tapnya karena ketekan kelihatannya waktu shipping, cuma kondisinya yang ini lebih parah dari yang kemarin. Bagian dalamnya standar ya, dia ada double cardboard, dimana cardboard yang dalamnya ada motif. Kemudian untuk kelengkapan biasa ini ada instruction manual, packaging figurnya sendiri ini ada 3 kompartemen ya, sama seperti yang kemarin. Bagian atas itu figur, tengah aksesoris, bagian belakang base. Oke, figur sudah keluar. Kemudian ini kita punya senjatanya, dan ada juga ini ada 2 set rantai. Ini untuk dipasang di aksesoris yang berupa kurungan ya, yang ada di kompartemen kedua. Nah, ini aksesorisnya ada 2 kurungan, ini satu besar, satu kecil. Jadi ini juga rantainya ada satu panjang, satu lebih pendek. Nah, ini kalau di animenya kurungan ini dipakai untuk mengurung jiwa. Jadi karena dia ini guardian di underworld, ceritanya kalau ada orang mati, jiwanya masuk ke situ. Oke, nextnya adalah kompartemen terakhir, yaitu base. Ini base-nya sama juga seperti yang sebelumnya ya, hanya bulat hitam polos. Oke, semua part sudah kita keluarkan dari packaging, jadi kita bisa mulai untuk assemble. Oke, as a quick recap ya, kita punya 2 part kurungan, 1 base bulat, dan 2 pak rantai. Kemudian ada figurnya dan ada staff atau pedang apapun lah ini. Sekarang kita lepas-lepasin ini dulu plastik-plastiknya supaya nanti waktu disusun gampang. Ini untuk masang rantainya rada ribet ya, tapi utamanya karena saya baca instruction manualnya salah. Cuma ini memang agak kurang jelas sebetulnya si rantainya ini disangkutkan ke peg yang mana saja, karena di kurungannya ini pegnya ada banyak, karena rantainya harus muter ini ke belakang lalu ke depan lagi. Dan untuk kurungan yang gede ya, ini masuk ke base-nya rada susah. Dia ada kuncian kecil ya, jadi nggak bisa asal masuk. Kemudian juga posisi bagian yang nggak ada kunciannya juga rada susah dipas-pasinnya.
Nah, ini karena kalau nggak pas, si plastiknya ini agak lentur ya, jadi dia bisa loncat keluar sendiri, jadi bolak-balik lepas. Right, untuk figurnya sendiri, ini satu style ini finishingnya dengan yang Istar. Jadi subtle shading ya untuk di karakternya. Nah, karena dia ini pakai mantel, nah di mantelnya ini shadingnya dia lebih kelihatan, lebih tegas. Untuk kerapihan painting sih bagus ya, dan saya nggak so far ya nggak nemu ada paint transfer antar bagian. Figurnya sendiri ini berdiri satu kaki ke base. Nah, kaki satunya lagi ini nempelnya ke kurungan yang kecil. Ini ada peg-nya ya. Nah, untuk staff atau pedangnya ini rada ngeri ini masangnya. Jadi kalau yang Istar kemarin si pedangnya ini ada peg-nya, jadi bisa pas. Sedangkan yang ini polos tanpa peg. Ini cara masangnya kita harus maksa si jari-jarinya kebuka ya yang di tangan. Untungnya sih lentur si jarinya, jadi bisa. Cuma ya ngeri aja sih waktu masangnya, takut patah. Untuk bahan si sword atau staffnya ini sendiri plastik ya, jadi plastik tipis. Warning aja sama juga dengan yang Istar kemarin ya. Jadi resiko patahnya ini cukup tinggi kalau kita nggak hati-hati. Oke, that's it untuk video unboxing kali ini ya. Sekarang silahkan nikmati close up shot. Sampai ketemu di video yang lain, karena saya masih punya beberapa figur lagi yang belum di unboxing. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.